Sobat Ambiar, selamat hari Jumat penuh berkah. Alhamdulillah. Hari ini H-3 menjelang ulang tahun Transmedia yang ke-24 di tanggal 15 Desember nanti dari Senin ya. Ini Road to 24 Hours Transmedia 24 tahun. Ya, terima kasih banyak buat Sobat Ambiar yang selalu setia bersama Transmedia. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Pokoknya kita Kok berharap kita berdua terus sih? ya mungkin itu yang namanya jomblo. Aku gak jomblo, kamu jomblo. Emang kamu gak jomblo? Enggak. Ya Allah, ria banget. Awas ntar diambil orang. Tapi ya mudah-mudahan kan tetap setia. Boleh geser gak tuh? FD udah geser. Oke. Sobat Ambiar, tapi kalau ngomongin soal pasangan, Iya, kalau ngomongin jomblo juga bintang tamu kita yang satu ini nggak jomblo loh. ya benar ya. Kemarin sih katanya udah punya pasangan. Iya. Katanya bule ya katanya ya. Iya, Cuma kayak Mas sekarang- Rian kemarin pasangannya bule, sekarang putus lagi. Nah sekarang balik lagi sama bule. Tapi yang ini juga sama bule katanya sekarang. Kita penasaran, Ya. katanya mamanya udah tahu, sudah memberikan restu. Nah kita penasaran karena nggak pernah diposting sama sekali ya. Betul. Dan masih di rahasia. Sama Dan seperti Dewi katanya Persik, lu juga punya pacar tapi dirahasiakan. Walaupun Aku nggak kita punya- semua tahu ya. Aku nggak punya pacar. Jadi apa dong dia statusnya? Calon pasangan. Di bagi-bagi biar kita hadirkan. Ini dia ibu dan juga anak. Ada Ina Thomas dan juga Valerie Thomas. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi I'm good. Silakan Val dan juga Mbak Ina Thomas. Jadi Val udah punya pacar. Lihat dong, lipstick kita sama loh bertiga. Oh iya ya. Ini buy one get three apa gimana lipstick? Cantik-cantik banget. Lipstiknya biasa, produk terbaru. Dari siapa? Dari dia. Oh. Agak kesini sayang. Val, jadi sekarang punya pacar baru? Oke. Mbak Ina, satu kata yang bisa menggambarkan pacar barunya Valerie Thomasu, apa satu katanya? Yang pasti udah independen, udah financial independent, udah pasti. Aha. Terus sabar. Sabar. Oh, oke. Berarti harus sabar-sabar menghadapi Valerie. Ya, Ya? Oke, Val dan juga Mbak Ina Thomas, kami semua mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat, ini dia Valerie yang mempublish pacar barunya ke mamanya, ke kita. Nanti kita cari tahu. Ini dia. Val, udah berapa lama pacaran sama yang ini? Baru sih. Baru. Udah agak lama. Ngeliatin mama. Kurang dari 6 bulan? Enggak, udah 6 bulan lebih. Oke, tapi belum lewat 1 tahun dong? Belum. Belum. Oke, kenal di mana? Kita kenal di Indonesia actually. Lagi liburan? Lagi liburan, lagi sama-sama liburan. Dia lagi liburan ke sini. Oh emang orang mana? Orang Jember, Jember. Ya bukan, apa di mana? Di Amerika kah? Australia. Dia orang Itali. Oh, Itali. Buongiorno. Orang Itali. Itali ya. Ya, oke. Ya, Jadi dia orang liburan ke Indonesia. Abis itu kita ketemu. Hah? And then kita temenan dulu. Abis itu kan aku juga emang sering bolak-balik ke luar negeri kan. Jadi kayak kita maintain relationship-nya. Terus ya udah. Tapi kenalnya dari mana? Apakah dari Instagram atau dikenalin Enggak, teman atau dari aplikasi dating online? Kenalin temen. Enggak, dikenalin temen tapi ketemunya secara organik banget gitu. Kayak nggak lewat sosmed atau apa emang. Oke, dikenalin teman ya. Organik banget. Oke. Iya. Kenapa kamu? Enggak, Oh, kenapa? Oh, kamu juga organik. organik dong. Val, tapi yang bikin kamu jatuh hati, oke, he's the one, kayaknya dia deh yang sekarang bisa jalan sama aku. Orangnya sabar. Dia paham banget sama kerjaan aku juga, nggak ngeribetin. Oke. Sama sekarang kan aku juga baru, maksudnya lagi sibuk-sibuknya. Aku baru, pokoknya lagi sibuk banget ya. Aku perlu cowok yang ngerti, iya. Perlu cowok yang kalem, yang santai. Aku perlu cowok yang ngerti juga, banget gitu. iya, yang juga bisa kerja, yang emang sibuk sendiri juga. Jadi kayak kita punya kesibukan masing-masing, Oke. nggak saling mengganggu. Jadi kita punya space juga. Butuh hubungan yang sehat aja sih, iya. Butuh hubungan yang super sehat aja. Jadi Emang kerjanya apa? Kamu bilang dia juga punya dunia sendiri, punya pekerjaan sendiri. dia engineer. Engineer, oke. Engineer, ya. Terakhir ketemu kapan? Kapan ya? Sebulan setengah yang lalu. Sebulan setengah. Mbak Ina berarti udah ketemu dong? Udah, dikenalin sering sama ketemu. mama papa. Iya, udah. Kesan pertama soal sabar, terus financially independent, apalagi kalau menurut seorang Mbak Ina Thomas sebagai seorang mama? Anaknya baik ya.
lalu dia kayak bisa mengikuti awalnya mungkin kaget-kaget, keluarga kita kan orangnya open, ngomong di meja makan tuh apa aja diomongin. Mungkin kalau kulturnya orang Itali itu kan family kayak makan aja mesti nungguin yang lain kayak gitu-gitu loh. Tapi kalau kayak kita kan yang anaknya belum datang kita makan duluan gitu ya nggak apa-apa, karena kan memang nggak tahu kepastian kan mereka pada sibuk, jadi itu dia bisa beradaptasi dengan baik gitu aja sih. Sama makanannya dia suka makanan Indonesia. Jadi santai, nggak berat-berat amat ya kalau jadi makanan ya. Nyantai sih orangnya. Oke, kita bakal lihat ini satu artikel tentang pacar barunya Valerie. Sudah sudah mempublish memiliki kekasih. Valerie belum memberitahu nama sang kekasih. Ini belum memberitahu nama sang kekasih ke siapa? Ke masyarakat? Ke followers kamu? Atau ke mama? Mama udah tahu pasti ya? Ke mama, Atau ke papa? Mama sama papa orang Pertama. the first two people yang aku langsung kasih tahu sih. Oke, ini nama sang kekasih itu ke siapa? Ke followers kamu kah? Atau kamu nggak pernah misalnya nge-tag dia atau mention Instagram dia di sosial media kamu? Nggak pernah. Nggak mau aja. Kenapa? Aku suka sih privasinya. Oke, privacy ya. Kalau pertama kali Si Mas Rian. iya privacy lah, tapi takutnya kalau ada followersnya, kalau dia nge-tag followersnya malah nge-DM pacar kamu bahaya juga ya. Berarti kamu follow-followan Instagram juga gitu? Oh iya. Kita tetap follow-followan Instagram tapi Kan ada kan orang yang sengaja memang nggak mau follow-followan. Banyak. Gitu. Banyak loh, Bang. Enggak sih, aku nggak terlalu segitunya. Aku tetap follow-followan cuman aku tetap I enjoy my privacy. Oke, pasti pertama kali dikenalin sama Papa kesan pertamanya bilang apa? Mungkin Mbak Ina. Kalau Jeremy kan suka orang pinter ya, dan Valerie juga sama gitu. Mereka berdua tuh memang suka kalau ngobrol itu berkembang ke yang lain, bukan yang kayak ngomongin tentang makanan atau dia ngomongin tentang sejarah dan pekerjaan, itu pasti nyambung banget. Jadi memang maunya yang Jeremy sangat cocok. Dia yang exciting karena ngomong apa aja nyambung. Enaknya itu ya, berwawasan maksudnya ya. Wawasannya kayak ya pinter lah, anaknya pinter. Val udah dikenalin sama keluarganya di Itali? Udah. Berarti udah saling Tahun kenal lalu. ya. Berarti keluarga Itali juga udah kenal sama mama. Belum, karena mereka belum. Nggak sejauh itu kali. Tapi aku udah kenalan sama keluarganya dia. Dia udah kenalan sama mama papa duluan. Gitu. Baru kemarin kita habis Euro trip aku kenalan sama keluarganya. So lagi menikmati aja ya. Kalau mama bilang nggak sejauh itu, tapi kita juga nggak tahu Valerie mau sejauh mana ya. Kita mau kasih lihat juga ada komentar dari followersnya Val ketika melihat kedekatan bersama dengan pria asal Itali. Nah gini kan cocok, sama-sama bule. Oke, next. Setara banget. Setara maksudnya apa? Apa sih? Mas setara banget. Oke, next. Cute, happy for you katanya. Oke, Naura ya, itu dari Naura. Happy looks good on you. Oh, goods on baju kali, goods on you, good on you. Next. Oke. Vel, tapi kalau misalnya kita sebenarnya nggak mau bandingin sama mantan kamu sih, tapi maksudnya memang tipikalnya kamu lebih suka, kamu yang terakhir juga bule kan ya? So preferensinya tuh memang bule-bule gitu. Enggak sih, enggak kebetulan, emang sebenarnya nggak sama bule juga bisa, cuman Ketemu. Cocoknya iya. kayak gitu. Aku lebih nyaman sama laki-laki yang emang punya kesibukannya sendiri, bisa kasih aku space. Karena I don't know, aku lumayan alpha woman, so. Oh ya? Iya. Jadi aku Turunan. juga. Iya. Turunan mamanya juga apa ya? Jadi emang aku nggak suka diribetin aja. Iya. Itu aja sih. Aku at the stage of my life aku perlu healthy relationship aja. Oke, Vel gini, kamu alpha woman gak suka diribetin, dan ini LDR, long distance ya, hubungannya jarak jauh. Biasanya nggak susah loh. Nah itu seberapa sering atau seberapa jarang kalian berkomunikasi? Kalau misalnya kalau orang Indonesia kan terbiasa, aku nyampe ya, aku jalan ya, kayak gitu kan. Kalau kamu gitu gak sih? Sebenarnya sulit sih, tapi aku juga balik lagi
aku jadi lebih punya space sendiri, space untuk diri aku sendiri, dia punya space untuk diri dia sendiri. Kita teleponan misalnya kayak pagi-pagi tadi pagi, briefly sebelum aku start my day, atau malam-malam sebelum aku tidur segala macam. Tapi selama kayak keseharian gitu, aku kayak bisa sibuk dengan diri aku sendiri, kegiatan aku sendiri segala macam. Dan menurut aku itu yang aku prioritasin sekarang juga, and kita bisa kayak build communication yang healthy banget. Jadi pas kita ketemu lagi tuh jadi jarang, hampir nggak pernah berantem segala macam. Kita cuman punya good problems di relationship kita, nggak ada yang toxic, nggak ada yang dan dia juga tahu sekarang tuh aku lagi sibuk banget, jadi ya itu sih yang aku perluin sekarang. Jadi cuma di awal pengertian lah di awal hari doang atau menutup hari untuk cerita hari ini ngapain gitu ya? Iya, menurut aku sih communication yang paling penting ya. Kalau misalnya kita komunikasi setiap detik kan Capek juga apalagi jarak jauh ya? It takes away the connection and the special parts of a relationship. Karena you need to miss each other. Dan justru malah takutnya sparks-nya itu apinya hilang ya? Iya. Oke, kita mau kasih lihat. Ini juga ada postingan dari Ina Thomas untuk keluarga. Aduh, ini susah banget ya guys. Kalian pernah nggak menyadari kalau kehilangan sesuatu dalam hidup kita yang berupa apapun itu tiba-tiba harus hilang karena suatu hal habis dan hanya mungkin prosesnya kesel banget ya pasti, tapi ternyata semua itu akan kembali berlipat-lipat jika kita ikhlas. Saya mengajarkan anak-anak untuk selalu ikhlas jika harus kehilangan. Prosesnya memang tidak mudah, tetapi hikmahnya sangat luar biasa. Semoga anak-anakku makin sukses dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat dan diberkati selalu. Dah. Mbak Ina, ini tuh very deep dalam sekali loh, berbicara mengenai kehilangan. Ini postingannya tuh sebenarnya ditujukan untuk siapa sih? Untuk anak-anak sih sebenarnya. Kenapa? Jadi kayak anak-anak itu kan lagi belajar bisnis, makin gede ya Kak. terus lagi yang namanya menentukan pasangan itu kan mereka juga kadang-kadang nggak wise gitu. Terus kadang-kadang anak-anak tuh ya kita kayak contohnya Excel ya, memang aku selalu memantau dia karena dia anaknya independen. Nah terus aku selalu melihat bahwa ada beberapa yang dalam hidup dia tuh yang mengecewakan misalkan, atau dia kehilangan semua opportunity yang pernah dia punya. Terus memberikan pengertian kepada dia itu nggak gampang karena kadang denial kan, namanya orang nggak terima gitu. Tapi pas begitu aku bilang ikhlas, bahwa kalau kamu ikhlas apapun yang kamu kehilangan, mau itu uang, mau itu apapun, harta dan kehilangan seseorang, itu akan kembali lagi kepada kamu lebih berlipat-lipat dibanding kamu tidak ikhlas. Jadi aku waktu itu support anak-anak tuh untuk selalu belajar ikhlas. Dan pada saat aku nulis ini adalah timing yang sangat membanggakan untuk anak aku yang cowok gitu. Dengan segala sesuatu yang dia lewati, ternyata Tuhan tuh memberikan yang saya bilang ke dia berlipat-lipat itu gitu. Jadi buat saya itu hal baik buat dia gitu, supaya dia lebih belajar bersabar, menerima apapun yang sudah hilang dalam kehidupan dia, mau itu materi, seseorang atau apapun gitu. Kalau kehilangan terbesar bagi Ina Thomas apa? Kehilangan terbesar ya kalau anak-anak nggak ada. Kalau anak-anak nggak ada di rumah itu kayak empty banget gitu. Makanya aku di hari-hari di umur aku yang udah segini sama Jeremy, kalau misalnya anak-anak udah mulai liburan, kita liburan kemana ya? Tapi untungnya saya juga ada hiburan di rumah, ada anabul yang membuat mental saya lebih sehat. Oke, Val, tapi kamu tahu nggak bahwa ternyata kehilangan waktu bersama dengan anak-anaknya, dengan kamu dan juga Axel adalah satu kehilangan terbesar bagi mama kamu? Iya dong. You know it, kamu tahu? Kalau kayak gitu biasanya gimana? Kayaknya aku sama Matthew di tahap dimana kita nggak mau selfish lagi ya sama mama papa. Jadi I think kita dikasih privilege yang sangat besar untuk explore pas kita teenagers. Udah beneran ngalamin semuanya lah, dikasih basically panggung untuk do anything we want, tapi juga tetap dimonitor in a safety territory di mana mama papa tahu juga kita ngapain segala macam. Tapi menurut aku privilege yang dikasih mama papa dari kita kecil sampai kita teenager, sampai kita lulus kuliah segala macam, sampai kita sama-sama punya pacar berdua,
hilang-hilangan segala macam. Hilang-hilangan. Kayak pernah nggak disetujuin segala macam. Kita udah ngelewatin itu semuanya. Jadi I think this year and last year itu buat aku sama Matthew lebih about gimana caranya kita reconnect lagi sama mama papa. They're getting old. We see that the soul in the house sempet kayak missing pas dia hilang dan aku hilang, dan sekarang udah mulai kayak ada lagi semenjak ada aku dan mama dan papa dan kayak everyone back together again kayak gitu. Kita semua udah ngelewatin sih. Jadi I think anak-anak seumuran teens itu pengennya jauh dari orang tua, kayak ada explore gitu, kayak you know we live to come back lah. Kayak kita lah Kak. Iya sama lah ya kayaknya. Kita juga pernah semua ngalamin itu. Semua ngalamin, cuman prosesnya aja kita bisa melewati atau tidak. Tapi memang harus dilewatin ya sampai akhirnya bisa menemukan kembali jalan pulang kan? Artinya kembali jalan pulang. Iya. Sinetron. Kembali ke jalan pulang. Kembali menemukan rumah gitu, rumah dalam tanda kutip Ini maksudnya. malah lucu kan, anak-anak tuh aku udah bilang sama anak-anak, ayo cepetan pada beli rumah masing-masing, kalian udah pada kerja. Enggak, aku mau bangun di belakang rumah aja, kan tanah kita gede kan. Jadi aku mau di sana, Matthew mau di sini. Enggak, aku nggak mau rumah yang gede, aku mau rumah yang kecil, aku mau bikin sendiri di belakang gitu. Jadi kayak kita kayak punya tanah besar itu ternyata ada manfaatnya suatu hari gitu kan. Dulu kita bilangnya kebun gitu kan, nyambung sama rumah itu yang akan menjadi planningnya kita suatu hari. Bisa kumpul bareng. Udah mulai kayak Valerie sebelah mana, aku sebelah mana. Jadi kayak yang ternyata ngumpul ya di Tapi itu umur yang menyenangkan kayak ya. kayak gitu Maksudnya ya. di umur Valerie yang masih muda ya, tapi dia udah punya kepikiran enggak deh, gue kalau punya rumah gue bikin rumah di sini aja di deket nyokap gue. Udah kesampaian tuh akhirnya bikin rumah di situ. Iya, lagi ongoing gitu. Jadi kayak apalagi Matthew, dia benar-benar tidak mau ninggalin rumah dan dia tuh kayak kepengen deket kita gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan, makanya dia kayak struggle banget untuk dia balik lagi tinggal di rumah tuh, mau kamarnya zaman dulu dia kayak gimana, yang udah kan sekarang kan standarnya udah beda ya. Dewasa tuh kan beda sama kamar anak-anak ya. Jadi dia nggak peduli, yang penting aku nyaman di rumah. Karena kalau di rumah tuh kan ada, dia tahu makanan sehat yang dia mau makan gitu kan, minta sama aku, sama Bibi. Tapi kalau dia tinggalnya nggak sama aku kan pasti ngerasa kok aku nggak sehat ya. Nah, mereka tuh udah kayak gitu sendiri gitu. Oke. Tapi menyenangkan, ini jadi di pengingat buat kita semua ya Sobat Ambiar ya. Semoga tidak pernah bisa tidak melupakan orang tua, keluarga, karena pada akhirnya kita ya ke siapa lagi sih baliknya, coba ke keluarga kan. Oke, ngomongin soal keluarga, ini juga yang kita lihat dari keluarga ini seperti adik kakak kalau netizen bilang. Keakraban ibu dan anak Ina Thomas dengan Valerie hingga banyak yang menyangka mereka berdua kakak adik. Iya loh ya, adik, ya kan. Nomor sepatu sama nggak? Sama, sering tukeran nggak sepatu baju? Sering. Dia kan orangnya nggak suka shopping, jadi dia tuh baju juga ya dia punya taste sendiri gitu. Cuman jarang, anaknya nggak pernah shopping tuh nggak prioritas gitu, kayak brand tuh nggak jadi prioritas. Oh ya, kamu nggak suka belanja? Enggak, aku sukanya liburan. Nah, terus dia suka liburan. Experience ya, pengalaman ya. Kalau Kak Dewi sukanya belanja. Sukanya iya, Dia suka makan, barang-barang aku. Oke. Jadi akhirnya uangnya apa yang kamu cari selama ini, maksudnya nafkah segala macam, pemasukan buat jalan-jalan? Jalan-jalan dan makan. Sebenarnya ya experience sih, karena menurut aku dunia tuh gede banget. Harus jalan-jalan gitu It ya. keeps me inspired, iya. And I love being Dia inspired. kalau mau shopping nunggu aku beli, baru bisa join. habis itu dirampok. Oke, jadi enak ya, mama aja deh yang beli, ntar aku pakai yang punya mama. Oke. Kayak gitu. Buat Mbak Ina Thomas dan juga Valerie, kali ini kita mau ngajakin mereka untuk mencurahkan isi hati. Mungkin ada unek-unek yang nggak sempat disampaikan. Kali ini kita akan mengajak mereka bermain dalam Dengerin dan Boleh Protes. Let's go. Oke, kita tuh. Oh ya. Dari Mbak Ina dulu, dibaca kemudian dilengkapi sesuai dengan isi hati. Valerie, kamu boleh protes kalau menurut kamu kayaknya nggak begitu deh. Oke, silakan Mbak Ina. Sebenarnya Dari dengerin dan boleh protes. Dengerin dan boleh protes. Sebenarnya mama tuh sebel kalau kamu di rumah suka nyuruh-nyuruh Mbak
Di rumah? Suka nyuruh-nyuruh mbak. Suka nyuruh-nyuruh Mbak. Oke, Valerie, kamu mau protes? Silakan Valerie. Apa ya? Ini boleh yang mana aja? No, kamu boleh protes atas statement mama kamu barusan. Mama saya. Alasan yang tadi kenapa mama Yang mama kamu bilang bahwa kamu nyuruh mbak. Ya. Kamu jawab apa? Don jawab sini. Oh, jawab langsung ya? Ya nggak apa-apa lah ya, kalau nyuruh mbak ya. Iya nggak apa-apa kalau nyuruh-nyuruh Mbak karena Emang tugasnya. susah juga ya kalau misalnya bukan rumah sendiri, ya kan? Apalagi kalau udah pernah tinggal sendiri gitu, terus kayak masuk lagi ke rumah orang tua, peraturannya beda segala macem. Jadi kayak kadang-kadang nyuruh-nyuruh Mbak emang perlu karena Mama punya peraturan. Yang kadang-kadang aku tuh kayaknya aku harus suruh Mbak deh. Oke, peraturan mama, peraturan mama yang menyulitkan buat kamu tuh apa? Banyak deh. Jadi mama Misalnya? tuh banyak aturan ya mama. Iya, pokoknya intinya misalnya, Mama kayak kenapa sih kamu nggak kayak gini sendiri gitu. Tapi kalau misalnya aku mau cobain sendiri, enggak jangan nanti kotor gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak ya udah deh Mbak, lu aja gitu. Yang tahu ya. Iya, Oke. gitu. Well, silakan bergantian. Kamu baca nanti Mbak Ina boleh protes. Dengerin dan boleh protes. Aku pernah nyembunyiin sesuatu dari Mama soal Makan gorengan, super mie waktu masih kecil. oh iya mas kecil ya itu. Oh, emang nggak boleh itu sama mama? Nggak, dulu nggak boleh. Tapi sekarang kayaknya udah nggak pernah nyembunyiin apa-apa lagi deh. Ya, Oh, ya? pokoknya soal itu aja sih. Soal apa? Karena dia kan terbuka ya orangnya. Masalah pacar ini itu dia ngomong. Tapi masalah makanan atau yang dia suka bohong gitu, aku kayak agak sebel sih. Oke, justru hal-hal kecil gitu. Dan Mbak Ina Thomas biasanya tahu kalau dia menyembunyikan itu? Tahu. Kayak misalnya diantar supir, jusnya segini, terus dibuang. Itu aku tahu. Terus pulang. Zaman dia, dulu. Oke. Ya, kayak gitu sih. Baik, Mbak Ina silakan. Kita mulai lagi dari Ina Thomas. Dengerin dan boleh protes. Mama suka mikir tuh kan kalau kamu tiba-tiba tiba-tiba kalau kamu misalnya naik Grab gitu ya. Kan aku suka bilang jangan pernah naik Grab. Kamu Taksi harus online ya? Naik taksi online yang resmi gitu kan. Nah, dia tuh suka tiba-tiba naik Grab terus mah aku gini kan mama udah bilang kamu gini terus atau enggak kalau misalkan dia denial gitu aku mau beli ini ngapain sih gitu terus dia tetap kekeh dibeli dengan nominal yang enggak cocok gitu akhirnya aku kesel tuh kan aku udah bilang ini nggak bisa kayak begitu nggak boleh rugi kan ibu gitu ya kak orang Itu tua aja ya sih. sayang. Valerie mau protes? Oke Valerie. Apa ya? Oh, kamu emang iya kan berarti memang seperti itu ya? Mas seperti itu mama. Oke, next Valerie. number 2 Dengerin dan boleh protes. Aku tuh suka kesel kalau Mama ngomong tentang hal-hal yang nggak penting aja pagi-pagi. Hal yang nggak penting itu kayak apa biasanya? Ya apa ya? Biasanya kan ibu-ibu kan kayak apa aja dikomenin gitu loh. oh jerawat kali Enggak bukan jerawat doang. Apa pokoknya intinya nggak penting kan jerawat Enggak. Dan menurut aku kayak pagi-pagi hari itu kita harus ngomong Zen. hal-hal yang positif. Kadang-kadang tuh yang kayak harus diem Ya, dulu, namanya bentar. anak, apa sih, Mama? Tapi kan ya Oh, dia paling tapi kan umur kan nggak bisa bohong kan. Mama kan tetap ibu-ibu kan. Perannya tetap ibu-ibu harus dia mainkan. Ibu-ibu ya kan. Jadi kayak Jadi kayak suka kalau diomongin kau gemukan gitu. enggak cuman gitu. Kayak bener-bener aku lagi duduk terus kayak di scanning kayak tiap hari. Untuk Oh ya? scanning. Iya. Terus kayak bener-bener baru keluar scanning dulu. Habis ngomong sesuatu. Kadang-kadang tuh kayak ntar dulu ngomongnya siangan boleh nggak? Oke. Ya, masih pagi nih boleh nggak? Gue lagi ngumpulin mood gitu ya. Oke. Mbak Ina mau protes silakan kalau mau protes. aku suka nggak sabar aku orangnya nggak bisa ngomong nanti gitu aku harus kayaknya semua pada protes sih sama aku bukan cuma dia aja tapi aku tipe orang yang harus ngomong langsung jadi nggak bisa Ditunda. Tapi kayaknya sibuk sih semua ibu-ibu gitu ya. Pagi-pagi selama masih bisa ngomong ke anaknya langsung ngomong aja tanpa tedek kali-kali kita lagi ngumpulin mood segala macam. Tapi nggak apa-apa itu bentuk rasa kasih sayang perhatian seorang ibu. Peran ibu. Thank you Val dan juga Mbak Ina kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ambil. Geger.